making a slap. I need a drink, please. Om Swastiastu, selamat datang kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita pada bab 3, yaitu tentang medan magnet. Oke, Bapak mulai saja pada bab 3, yaitu induksi magnetik. Ada 4 tujuan pembelajaran yang wajib kalian capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, yaitu kalian Bapak harapkan mampu menganalisis besar kuat medan magnet pada kawat lurus berarus listrik. Kemudian yang kedua, Bapak harap kalian dapat menentukan gaya Lorentz pada sebuah kawat berarus listrik. Kemudian yang ketiga, gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak pada medan magnet homogen. Dan yang ketiga, gaya Lorentz pada dua kawat sejajar yang berarus listrik. Nah, baiklah, kita mulai. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah atau ruang di sekitar magnet di mana magnet lain atau benda-benda lain dari bahan ferromagnetik mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Medan magnet dapat ditimbulkan oleh magnet permanen ataupun dengan menggunakan arus listrik yang dikenal dengan elektromagnetik. Nah, medan magnet ini tidak dapat dilihat langsung, tetapi kita bisa menggunakan serbuk besi melihat jejak-jejak medan magnet yang disebut dengan garis-garis gaya magnetik. Garis-garis gaya magnetik selalu dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, jadi digambarkan seperti ini. Ya, jadi ini dari utara ke selatan. Ini kalau menggunakan serbuk besi. Sehingga terjadilah kalau seperti ini dari utara ke selatan. Kalau utara dengan utara kan tolak menolak, ini tarik menarik ya. Nah, pada kawat berarus listrik ini yang pertama tentang kawat yang lurus ya, dimana pada kawat lurus ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kawat lurus panjang dan kawat lurus pendek. Namun sebelumnya, karena medan magnet ini merupakan besaran vektor, Bapak arahkan kalian harus wajib mengetahui kemana sih arah medan magnet. Nah, dalam hal ini kalian wajib menggunakan aturan tangan kanan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jempol atau ibu jari itu merupakan arah arus listrik. Kemudian 4 jari lainnya yang kalian genggam itu merupakan arah putaran medan magnetik. Atau lebih lengkapnya ada seperti ini. Misalkan arus listriknya arahnya ke atas. Sehingga arah putaran medan magnetnya adalah dari P keluar masuk menuju Q. Q ini tanda silang, ini artinya itu masuk ya. Kalau tanda titik itu artinya keluar. Jadi di sini medan magnetnya keluar, kalau di sini medan magnetnya masuk. Nah, bagaimana kalau arah arus listriknya ke kiri? Maka putaran medan magnetnya, kalian bisa lihat gambarnya, ibu jari ke kiri, arahnya adalah dari bawah keluar menuju atas. Jadi putarannya dari bawah masuk, dari bawah keluar masuk menuju atas, masuk muncul lagi dari bawah keluar, seperti itu ya. Nah, kalau arah arus listriknya itu ke kanan, gambar sebelah ini ya, kalian bisa lihat, maka medan magnetnya itu keluar dari atas kemudian menuju ke bawah. Di bawah ini masuk dia, kemudian ke belakang lagi, keluar lagi dari atas, terus mengelilingi dari kawat berarus ini. Dan yang terakhir, kalau kawatnya ke bawah, putarannya berarti arah medan magnetnya dari kanan ini ya, dari titik ini berarti masuk ke tanda X, jadi sebelah kiri. Jadi keluar lagi dari kanan, masuk lagi ke sebelah kiri, itu putaran medan magnetnya. Nah, bagaimana cara perhitungan pada kawat lurus panjang? Caranya adalah mencari medan magnet, yaitu mu0 dikali I dibagi 2V dikali A. Apa itu B? B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla. Sementara mu0 itu sebuah konstanta atau permeabilitas, besarnya 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Sementara A itu adalah jarak tegak lurus dari posisi medan magnet di titik ini sampai pada kawat. Itu jarak tegak lurus ya, hati-hati harus tegak lurus. Misalkan ditanya berapa medan magnet di titik B, maka jarak dari titik B ke kawat itu adalah A. Oke, untuk selanjutnya untuk kawat lurus pendek, perhitungannya
menjadi lebih panjang ya, dimana B sama dengan mu0I dibagi 4VA dikali dalam kurung cos alfa ditambah cos beta. Nah, apa itu alfa dan beta? Kalian bisa lihat alfa itu adalah sudut antara kawat dengan proyeksi garis medan magnet di sebelah kiri, karena ini pendek sehingga sudut ini jarak dari ujung-ujung ini mempengaruhi medan magnet ya, sehingga membentuk sudut yang sebelah kiri alfa, sebelah kanan adalah beta. B tadi sudah Bapak jelaskan, itu adalah medan magnet, satuannya Tesla. I kuat arus, mu0 tadi permeabilitas, A itu adalah jarak tegak lurus dengan kawat, jarak titik ini ya, berapa medan magnet di sini. Tinggal kalian cari cos alfa sama cos beta. Kalau sudutnya diketahui, kalian tinggal masukkan aja ya, cos alfa berapa, cos beta berapa. Sementara kalau memang sudutnya tidak diketahui, kalian bisa mencarinya dengan cos itu adalah samping per miring. Jadi sampingnya adalah di sebelah sini berapa jaraknya, miringnya ini berapa. Tinggal samping dibagi miring. Kalau beta, samping miringnya ini sampingnya ya, yang di atas, sementara miringnya yang di bawah ini. Oke, berikutnya tentang kawat melingkar. Bagaimana cara menghitung medan magnet pada kawat melingkar? Nah, ada dua, yaitu bagaimana menghitung di pusat lingkaran dan bagaimana menghitung medan magnet di luar dari lingkaran kawat itu sendiri. Oke, yang pertama, untuk di pusat kawat melingkar, mencari medan magnetnya mu0 dikali I dibagi 2 dikali A. A itu dianggap sebagai jari-jari lingkaran ya, atau jarak titik di pusat sampai ke kawat ini yang melingkar ini. I kuat arus, A itulah tadi sudah ya jari-jarinya. Nah, sementara untuk yang di poros kawat melingkar atau di luar dari lingkaran, maka mencari B medan magnetnya mu0 dikali I dikali A dikali sin theta dibagi 2R kuadrat. Nah, ada muncul R sama theta di sini. R itu adalah misalkan berapa sih medan magnet di titik ini ya. Di titik ini medan magnetnya adalah, kalian berarti wajib tahu jarak dari titik ini sampai di ujung atas lingkaran, itu namanya R-nya. Ya, sementara jari-jari itu adalah A-nya. Theta adalah sudut yang terbentuk antara posisi jarak dari titik ini menuju ujung atas lingkaran sampai proyeksi dengan poros lingkarannya. Oke, berikutnya kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal terkait medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Yang pertama untuk contoh soal yang kawat lurus terlebih dahulu ya. Misalkan sebuah pengantar lurus panjang dialiri arus 2 ampere seperti tampak pada gambar di bawah ya. Besar dan arah induksi magnet di titik P ini berapa? Jadi secara otomatis akan ditanya arah juga ya. Jadi wajib kalian memahami aturan tangan kanan, dimana arah kuat arusnya ke atas, jarak antar titik P ke kawat itu adalah 4 cm. Karena kawat lurus panjang, kalian menggunakan persamaan ini ya. B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2V dikali A, dimana mu0 itu 4V kali 10 pangkat min 7. I itu adalah kuat arus, satuannya ampere, 2V, A itu adalah 4 cm ya, kalian jadikan meter, itu menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga V-nya bisa kalian coret, pangkat ini juga bisa coret, sisa 10 pangkat min 5, 4 bagi 4 habis, 2 dibagi 2 juga habis. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian bagaimana cara menentukan arahnya? Kalian gunakan aturan tangan kanan. Jadi karena arahnya ke atas, jadi medan magnetnya keluar dari titik ini ya, masuk ke X. Karena posisi titik P adalah di sebelah kanan, maka dia adalah di X ini ya. X ini menunjukkan dia adalah masuk bidang atau menuju bidang. Jadi arahnya adalah masuk menuju bidang, masuk atau menuju bidang atau menuju papan ini ya. Itu arah medan magnetnya. Besarnya 10 pangkat min 5 Tesla. Selanjutnya contoh yang kedua terkait tentang medan magnet pada kawat melingkar. Misalkan seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar di bawah. Mula-mula lurus dilengkungkan di sini ya. Kemudian medan magnet di titik P itu besarnya 10 pangkat min 5 Tesla. Jari-jari kelengkungannya berarti A-nya ya, itu adalah 2V. Yang ditanyakan berapa sih kuat arus yang mengalir. Nah, sekarang dibalik, kuat arusnya yang ditanyakan. Jadi untuk kawat yang melingkar di pusat ya, ini masih di pusat lingkaran, persamaannya kan B mu0 dikali I dibagi 2A.
karena ini adalah setengah lingkaran, maka menjadi setengah dikali mu0 dikali I dibagi 2A. Ini 2 kali 2 di bawah jadi mu0 dikali I dibagi 4A. Inilah persamaan yang untuk yang setengah lingkaran ya. Yang ditanya I, sehingga rumusnya I tinggal kalian kali silang, 4A ini naik kali B ya, jadi B dikali 4A ini turun menjadi dibagi mu0. Sudah ketemu persamaannya, masukkan angkanya. B itu 10 pangkat 5 Tesla, 4A nya adalah 2V ya, kalau ini adalah cm, maka jadikan meter. 2V kali 10 pangkat 2 dibagi mu0, mu0 itu 4V kali 10 pangkat 7. V nya bisa kalian coret, pangkatnya juga bisa kalian coret. Ini pangkat 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 5 juga habis ya, sehingga sisa 4 bagi 4 habis, sisa angka 2 ini. Jadi kuat arus yang mengalir pada kawat itu adalah 2 ampere. 6, ini soal UN tahun 2010. Ada 2 kawat. Nah, ini tegak lurus lah posisinya. Ini kawat arusnya nih, kawat arusnya sama dan jaraknya juga sama, titik Q ini. Maka induksi magnet di titik Q itu berapa nilainya dan kemana arahnya? Oke, penyelesaiannya kita gambar dulu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kita tentukan dulu dari kawat yang horizontal, arah medan magnetnya di titik Q adalah masuk bidang gambar. Sedangkan dari kawat yang vertikal, kita gunakan kaidah tangan kanan, berarti pas di titik Q adalah masuk bidang gambar juga. Maka karena sama, tinggal ditambahkan, atau B total sama dengan 2B, karena jaraknya sama, kuat arusnya sama. Tinggal dimasukkan ke persamaan, ya, jadi 2 kali mu0 I per 2πA. Masukkan I-nya akar 2 dan A-nya 2 cm, jangan lupa di 2 ke meter. Maka diperolehlah 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Masuk bidang kertas ya. Jawabannya D. Selanjutnya tentang gaya Lorentz. Nah, bagaimana cara menentukan gaya Lorentz? Itu ada 2, yaitu pada kawat yang berarus. Yang kedua itu tentang muatan yang bergerak ya. Nah, pada kawat yang berarus itu kalian bisa gunakan F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Nah, di sini arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh arah telapak tangan. Kalau arah I-nya adalah arah ini aturan tangan kanan ya, arah I-nya adalah ibu jari, arah B adalah arah 4 jari lainnya, sementara arah telapak tangan itu arah F-nya, berarti menuju kalian ya, arah F-nya itu. Dimana F ini adalah gaya Lorentz, persatuannya adalah Newton, kemudian B itu medan magnet Tesla, I adalah kuat arus, dan L adalah panjang kawatnya. Nah, selanjutnya pada muatan bergerak persamaannya adalah F sama dengan B QV dikali sin theta. Dimana kalian perhatikan baik-baik di sini ya, arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh arah telapak tangan, berarti sama seperti yang sebelah. Kalau dia muatannya positif, hati-hati. Nah, kalau muatannya negatif, maka arah gaya Lorentz-nya itu di punggung tangan atau di belakang dari tangan ini ya. Tuh, Bapak berikan sedikit penjelasan tentang variabelnya, yaitu F gaya Lorentz, B medan magnet satuan Tesla, Q itu adalah muatan satuannya Coulomb, V kecil ini adalah kecepatan muatan itu sendiri, satuannya meter per sekon. Nah, untuk menentukan arahnya seperti ini. Kalian bisa gunakan aturan tangan kanan seperti pistol ya, yang ibu jari arus, yang telunjuk medan magnet, yang jari tengah gaya F ya. Jadi bisa seperti ini, maka arusnya ke sumbu Y positif ya, arah medan magnetnya berarti ke sumbu X negatif, arah F nya berarti ke sumbu Z positif, seperti itu nanti ya. Ini berlaku untuk yang muatan positif. Kalau dia muatan negatif, bisa kalian gunakan aturan tangan kiri ya, berarti yang ininya tetap I sama B nya tetap, tinggal F nya saja balik. Yang tadi F-nya di arah Z positif ke sini ya. Kalau dia muatan negatif atau elektron, dia ke sumbu Z negatif atau di belakang atau di punggung tangan, itu arah F-nya. Nah, gimana cara menentukan gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik? Oke, untuk 2 kawat sejajar yang berarus listrik, yaitu F1 atau F2 atau F sama dengan mu0 dikali I1 kali I2 dikali L dibagi 2V dikali A.
F itu adalah gaya Lorentz, satunya Newton, mu 0 permeabilitas ya, I kuat arus listrik, A itu jarak antara kawat yang sejajar ya, posisi dari kedua kawat itu jaraknya berapa. Untuk panjang kawat tambahnya L, satunya meter ya. Nah selanjutnya untuk dua kawat sejajar yang arah arusnya itu searah, misalnya I1 ke atas, I2 juga ke atas, maka F1 dan F2 itu akan saling tarik menarik ya. F1 ini akibat dari gaya Lorentz dari kawat I1 ya, dia ke kanan, kalau F2 dia ke kiri akibat dari gaya Lorentz dari arus yang kedua, jadi dia tarik menarik. Sementara kalau dia berlawanan arah, maka F1 dan F2 nya akan tolak menolak. Berikutnya adalah contoh soal gaya Lorentz ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar sebuah kawat lurus berarus listrik, kuat arusnya I, kemudian arah medan magnetnya X ya, berarti X ini menunjukkan dia masuk ke arah medannya. Panjang kawat itu adalah 2 meter, arus yang mengalir 5 ampere. Medan magnetnya masuk dengan besar 10⁻³ Weber per meter persegi ini ya. Besar dan arah gaya Lorentz pada kawat PQ adalah berapa? Caranya, karena ini adalah pada kawat ya, pada lepas lurus, kalian gunakan BI dikali L. Sin tetanya hilang, kenapa? Karena itu adalah posisi antara kuat arus, gaya sama medan magnetnya tegak lurus, jadi sudutnya 90 derajat. Sin 90 derajat nilainya kan 1, sehingga sisa persamaannya B kali I kali L saja. Tinggal kalian masukkan B-nya 10⁻³ di sini ya, medan magnetnya, kemudian kuat arusnya tadi dibilang 5 ampere, panjang kawatnya 2 meter, sehingga kalian kalikan saja, ketemu hasilnya 10 kali 10⁻³ Newton. Nah, cara menentukan arahnya, I-nya adalah ke kanan, kalian gunakan aturan tangan kanan ya. Ibu jari adalah kuat arusnya ke kanan, kemudian B-nya medan magnetnya masuk, otomatis F-nya naik ke atas, jadi arah gaya Lorentz-nya ke atas. Itu untuk contoh soal yang pertama ya, pada gaya Lorentz. Untuk contoh soal yang kedua, misalkan seperti ini, perhatikan pada gambar ini ya. Dianggap ini sumbu X positif kanan, yang masuk Y positif, yang ke atas Z positif. Muatan listrik sebesar minus 10 coulomb yang bergerak searah sumbu Y positif melintasi medan magnet yang besarnya 20 Tesla ya, yang searah dengan sumbu Z positif. Besar dan arah gaya magnetik yang timbul jika kecepatan elektron 10 meter per sekon. Jadi ini adalah elektron, berarti muatan ya, jadi persamaan gaya Lorentz-nya untuk muatan, sehingga persamaannya B dikali Q dikali V kali sin theta nggak usah karena sudah sama-sama tegak lurus kalau seperti ini gambarnya ya. B-nya adalah 20 Tesla, kemudian Q-nya muatannya 10 coulomb, tanda min tidak masuk dalam perhitungan karena dia besaran vektor ya, hanya menentukan dia muatan positif atau negatif. Kemudian untuk V itu adalah kecepatan elektronnya 10 meter per sekon, kalian kalikan dapat hasilnya 2000 Newton. Nah, kemana arahnya? Kalian perhatikan, dia bilang muatannya min 10, itu adalah elektron, maka itu muatan negatif. Cara menentukannya menggunakan aturan tangan kiri ya. Jadi arah I-nya tadi dibilang arah muatan Q-nya ya, arah Q ini ya. Tadi kuat arus I itu sama dengan arah Q-nya. Q-nya berarti ke arah Y positif di soal, masuk berarti ya, masuk menuju papan. Kemudian B-nya ke arah Z positif, Z positif berarti naik seperti ini, masuk berarti ya, sehingga arah F-nya itu adalah di sumbu X negatif, itu arah F. Gunakan aturan tangan kiri karena dia adalah muatan negatif. Oke, demikian pemaparan Bapak terkait materi medan magnet. Akhir kata Bapak aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.